Halo semuanya, perkenalkan saya Kesyalin Bualiku, mahasiswa dari Universitas Andi Jema, Palopo. Jurusan Teknik Sipil dengan NIM 25023220210026. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas Sipil 2 yang didampingi oleh dosen Dr. Hasnawati SPD MPD. Selamat menyaksikan. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan, pusat pendidikan, kekayaan kuliner, destinasi pariwisata, kesenian dan kebudayaan, hingga sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan nasional. Julukan Surabaya sebagai kota pahlawan tidak lepas dari sejarah panjangnya, mulai dari masa kerajaan Majapahit, masa kolonial Belanda, hingga peristiwa heroik 10 November 1945 yang terjadi tonggak penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, Surabaya juga tumbuh menjadi kota pelajar dengan banyak perguruan tinggi unggulan, kota kuliner dengan berbagai hidangan khas seperti rujak cingur dan rawon, serta kota pelabuhan yang menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di Indonesia bagian timur. Nama Surabaya dipercaya berasal dari pergabungan dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Sura yang berarti keberanian dan Daya yang berarti bahaya. Sehingga secara falvia Surabaya dapat diartikan sebagai berani menghadapi bahaya. Maka filosofi ini sangat relevan dengan julukan Surabaya sebagai kota pahlawan. Nama Surabaya pertama kali ditemukan dalam Prasasti Towulan atau Prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358 Masehi, ditulis pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Surabaya tercatat sebagai salah satu desa tepi sungai yang berperan sebagai tempat penyeberangan dan pelabuhan dagang. Surabaya dikenal sebagai salah satu kota pelajar terbaik di Indonesia. Pada tahun 2023, Lembaga Pemeringkatan Universitas Dunia menempatkan Surabaya pada posisi ketiga sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia, menjadikannya tujuan favorit para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Secara kelembagaan, Surabaya memiliki sekitar 70 perguruan tinggi yang terdiri dari 6 perguruan tinggi negeri dan 64 perguruan tinggi swasta. Bahkan 5 dari perguruan tinggi yang berada di Surabaya berhasil menempati peringkat 10 terbesar universitas terbaik di Indonesia. Salah satunya yaitu Institut Teknologi 10 November yang biasa disingkat ITS, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1960 dan dikenal sebagai kampus unggulan di bidang sains dan teknologi. Selain ITS, terdapat pula Universitas Airlangga yang menjadi salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya yang didirikan pada 19 Desember 1964 dengan nama awal Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya. Selain perguruan tinggi negeri, Surabaya juga memiliki banyak perguruan tinggi swasta yang unggul seperti Universitas Surabaya, Universitas Kristen Petra yang dikenal dengan program studi arsitektur dan desain komunikasi visual, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan program studi unggulan farmasi dan teknik industri.
Surabaya tidak hanya dikenal karena sejarah dan dunia pendidikannya, tetapi juga karena kekayaan kulinernya yang khas dan legendaris. Salah satu kuliner yang paling identik dengan Surabaya adalah rujak cingur, yaitu hidangan yang terdiri atas irisan cingur. Berbagai sayuran rebus, irisan buah-buahan, lontong, tahu, dan tempe yang disiram bumbu pedis hitam yang kental dan khas. Pada tahun 2021, rujak cingur ditetapkan sebagai warisan budaya terbendak Indonesia. Sebagai bukti bahwa hidangan ini memiliki nilai sejarah dan filosofi kebersamaan yang tinggi melalui perpaduan berbagai bahan yang beragam. Kuliner khas lainnya adalah lontong balap, yaitu perpaduan lontong, tauge segar, tahu, dan kuah kaldu hitam beraroma pedis yang biasanya disajikan sebagai sate kerang dan sambal. Nama lontong balap berasal dari kebiasaan para pedagang pada masa lalu yang berjalan cepat dan berlomba-lomba menggunakan pikulan untuk menjanjikan dagangan mereka kepada para pembeli. Selain itu, terdapat pula rawon, yaitu sup daging sapi berkuah hitam pekat yang berasal dari bumbu kluwek. Salah satu varian rawon yang populer di Surabaya adalah rawon setan, yang dikenal dengan kuahnya yang lebih kental, porsi yang besar, serta rasa pedas yang menyengat, dan pada awalnya hanya dijual pada malam hari hingga dijuluki setan. Hidangan khas lain yang juga populer di Surabaya antara lain adalah tahu tek, yaitu tahu goreng yang dipotong menggunakan gunting sehingga menimbulkan bunyi tek dan disajikan bersama lontong, kentang goreng, telur dadar, serta saus kacang yang dicampur pedis. Tahu campur yang berisi tahu goreng, lontong, tauge, mie kuning, dan potongan daging sapi dengan kuah kaldu bumbu pedis. Lontong kupang, yaitu lontong yang disajikan dengan kupang, sejenis kerang kecil. Keberagaman kuliner Surabaya tersebut umumnya menggunakan petis sebagai bumbu utama yang memberikan cita rasa khas, dan banyak diantaranya merupakan kuliner kaki lima yang telah bertahan dan diwariskan secara turun-temurun selama puluhan tahun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya kota Surabaya. Berikut kita akan membahas tentang pariwisata di kota Surabaya. Selain kota pahlawan, salah satu identitas wisata utama di Surabaya adalah Tugu Pahlawan, sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan pada peristiwa 10 November 1945. Di kawasan ini juga terdapat Museum 10 November yang menyajikan dokumentasi sejarah, diorama, koleksi foto, lukisan, serta benda-benda peninggalan perjuangan, termasuk koleksi milik tokoh pejuang Bung Tomo, hingga memberikan pengalaman wisata sejarah yang edukatif bagi pengunjung. Selain itu, ada juga wisata yang ada di kota Surabaya, yaitu Kebun Binatang Surabaya. Juga merupakan salah satu destinasi favorit, terutama bagi wisatawan keluarga. Kebun Binatang Surabaya dikenal sebagai salah satu kebun binatang tertua di Asia Tenggara, terutama transformasi menjadi destinasi modern dengan lokasi satwa yang beragam, area edukasi, serta berbagai spot foto yang menarik. Selain itu, Surabaya juga memiliki Masjid Al-Akbar yang merupakan masjid terbesar di Jawa Timur dengan arsitektur megah berwarna biru dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Keberagaman destinasi wisata tersebut, mulai dari wisata sejarah, religis, edukasi, hingga kuliner, menunjukkan bahwa Surabaya merupakan kota yang lengkap untuk dikunjungi, karena memadukan nilai sejarah, budaya, ruang publik modern, dan kekayaan kuliner dalam satu wilayah. Seni dan budaya kota Surabaya. Kehidupan seni dan budaya di Surabaya
tetap dijaga dan dilestarikan di tengah perkembangan kota sebagai kawasan metropolitan. Salah satu bentuk pelestarian budaya tersebut dapat dilihat dari pertunjukan seni reong yang secara rutin digelar di kawasan Tugu Pahlawan. Pertunjukan ini misalnya seni reong Singo Mangkojoyo yang digelar pada 12 April 2026 berhasil menarik perhatian ribuan warga dan menjadi bagian dari upaya pelestarian kesenian tradisional Jawa Timur, sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. Selain reong, kesenian ludruk yang merupakan teater rakyat khas Jawa Timur juga turut dihadirkan dalam berbagai acara budaya di Surabaya. Salah satu contohnya kegiatan Senja Budaya 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2026 di kawasan Monumen Tugu Pahlawan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Kegiatan ini memadukan pertunjukan seni tradisional sebagai ludruk dan jaranan dengan konsep cangkrukang, yaitu tradisi berkumpul santai sambil berbincang yang menjadi ciri khas masyarakat Surabaya. Pelestarian seni dan budaya ini tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan ruang temu antar generasi sehingga nilai-nilai budaya lokal Surabaya dapat terus diwariskan kepada generasi muda di tengah arus modernisasi kota. Sumber daya alam dan potensi ekonomi kota Surabaya. Sebagai kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan menghadap Selat Madura serta Laut Jawa, Surabaya memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan industri maritim, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu aset utama Surabaya dalam hal ini adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang dibangun pada awal abad ke-20 dan secara resmi dibuka pada tahun 1925. Pelabuhan Tanjung Perak dikenal sebagai pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan berfungsi sebagai pusat distribusi barang untuk Indonesia bagian timur, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas logistik modern, termasuk terminal peti kemas. Selain Tanjung Perak, terdapat pula terminal Teluk Lamong yang merupakan pelabuhan kontainer modern dengan konsep ramah lingkungan, antara lain melalui penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik untuk seluruh area operasionalnya. Pelabuhan ini fokusnya untuk kegiatan komersial seperti pengiriman peti kemas dan kargo curah guna meningkatkannya daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional, sekaligus berfungsi sebagai destinasi wisata dan tempat penyelenggaraan festival budaya. Baik, berakhir pula pembahasan saya mengenai Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, mulai dari sejarah, pendidikan, kuliner, pariwisata, seni, dan budaya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Bye-bye.